bekerja melalui hidup kita semuanya. Amin. Yang di rumah, shalom. Saudara-saudara dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat, dengan kesungguhan hati. Saya percaya Allah sedang bekerja di rumah saudara. Allah sedang bekerja melawan kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi dan situasi yang sulit seperti ini, mengingatkan kita bagaimana waktu itu bangsa Israel di tengah bangsa Mesir menjelang pembebasan mereka, malam itu mencekam. Bahkan perintah Tuhan tidak diizinkan seorang pun keluar dari rumah sampai pagi. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ketaatan mereka kepada Tuhan membuat mereka akhirnya dapat menghirup udara segar, dapat akhirnya membawa mereka menjalani hidup dengan penuh sukacita mengikut Tuhan, walaupun harus melewati banyak kesulitan, dan pada akhirnya mereka dapat menikmati janji Tuhan, tanah negeri Kanaan yang dijanjikan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita ada di sini dengan semua kondisi. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu itu diizinkan oleh Tuhan, bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan, supaya masing-masing kita belajar mengerti kehendak Tuhan dan menjalani hidup kita lebih bijak, menjalani hidup kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikut Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara kasih oleh Tuhan, penting pagi hari ini kita membuka hati, membuka diri untuk kebenaran firman Tuhan, supaya kita semua dapat mengambil sikap yang benar, yang bijak, ya, bukan benar menurut benarnya sendiri, bukan bijak menurut kebijakan diri sendiri, dan mulai menyalahkan kebijakan-kebijakan yang lain. Situasi ini terjadi di tengah bangsa kita. Sebenarnya apa yang diambil keputusan oleh pemerintah adalah satu langkah yang bijak. Saya tetap percaya bahwa pemerintah itu sedang diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, karena tidak ada pemerintah yang tidak datang dari Tuhan. Nah, itu pun saudara, masih juga banyak orang-orang yang tidak menyadarinya sehingga berlaku atau bersikap tidak bijak dengan banyak nilai-nilai yang tidak baik terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Di kalangan gereja juga demikian. Sementara kita mengambil sikap untuk beribadah di rumah-rumah, menjauhi kerumunan, keramaian orang banyak, itu pun juga terjadi pro dan kontra. Tetapi saya percaya kita semua jemaat Tuhan, engkau sedang mengambil langkah yang bijak, tanpa mengurangi imanmu, ibadahmu kepada Tuhan. Kita dapat tetap melakukannya dengan sungguh-sungguh di rumah kita masing-masing. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata bahwa kita memang orang yang merdeka, kita memang orang yang bebas. Tetapi saudara-saudara lagi, firman Tuhan juga berkata supaya kita hidup bijak, tidak menyalahgunakan kebebasan, kemerdekaan kita dalam hal apapun, lalu menjerat kita akhirnya berbuat yang jahat. Firman Tuhan pagi hari ini saya akan bacakan untuk kita semua dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Saya baca mulai ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging
yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Puji Tuhan. Diberkati saudara yang mendengar dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara-saudara, kita adalah orang yang merdeka itu. Amin. Karena Kristus yang sudah memerdekakan kita. Memang dulu kita adalah terbelenggu oleh dosa, terbelenggu oleh kekuasaan kuasa kegelapan, sehingga kita tidak dapat melakukan apa yang baik yang menurut kehendak Allah. Kita kecenderungan mengikuti apa yang menjadi keinginan dosa, keinginan daging kita, keinginan kuasa-kuasa di udara. Tetapi setelah Kristus datang kepada kita sekalian, mati di kayu salib, darahnya tercurah, saat kita percaya kepada Dia, saat itulah kita ditebus, kita dimerdekakan, kita menjadi orang yang bebas. Tetapi saudara-saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan pada saat pagi hari ini, sebagai orang-orang yang bebas, sebagai orang-orang yang merdeka, kita harus tetap bijaksana dalam menjalani kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita ambil saat pagi hari ini dengan mentaati kepada pemerintah itu adalah satu langkah bijak. Amin, saudara. Karena kita sedang berjuang untuk juga ikut mendukung pemerintah dalam mengatasi perkembangan atau mewabahnya virus corona yang melanda bangsa kita, kota kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang bebas untuk kita beribadah, tetapi saudara-saudara kita perlu bijak. Dan kalau kita tidak sadari ini, saudara, kita bisa bebas, tetapi kita terperangkap ke dalam kejahatan. Kalau kita tetap misalnya, aku bebas, aku sudah percaya kepada Tuhan, maka aku akan gunakan kemerdekaanku untuk sebebas-bebasnya. Saudara, tanpa sadari ternyata kebebasan kita itu menimbulkan jerat karena tidak menjadi berkat bagi orang lain, tidak ikut memperjuangkan keselamatan orang lain. Kita hanya berpikir kepada diri sendiri dan
karena itu saudara-saudara, pada pagi hari ini melalui bacaan firman Tuhan, ada beberapa sikap bijak yang kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang membawa nama Tuhan, sebagai orang yang beribadah kepada Allah, yang harus kita taati, kita jalani dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah saudara, di ayat yang ke-11 tadi dikatakan sikap bijak terhadap diri kita